Apa yang mau kita sampaikan ke Sobat Pajak hari ini, Bang? Ya, hari ini kita masih ngebahas tentang insentif fiskal dong. Ingin mendalami lebih jauh lagi apa sih itu pengurangan, gimana tata caranya. Nah, di episode podcast kita pagi ini kita bahas lebih dalam. Siapa aja tuh yang dikecualikan dari pemberian pembebasan pokok itu, Po? Nah, tadi kan Po bilang karena ada kriteria-kriteria untuk wajib pajak yang berpenghasilan rendah tadi salah satunya. Nah, itu ada tambahan dokumen nggak, Po? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Pajak Daerah Bapenda Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Po apa kabar? Alhamdulillah, ayo baik juga, Bang. Kelihatan Po pagi ini cerah banget, Po. Glowing gak, Bang? Glowing. Alhamdulillah. Seperti glowing juga ruangan kita kok beda, Po, hari ini. Kenapa, Po? Ada sesuatu yang baru ya? Ada sesuatu yang baru, lightingnya baru, juga backdrop kita baru. Ada apa sih, Po, sebenarnya kita? Nggak ada apa-apa sih, Bang. Nggak ada yang spesial, cuma pengen ganti suasana aja. Ganti suasana aja. Biar nggak bosen. Biar nggak bosen pasti. Dan juga supaya Sobat Pajak juga nggak bosen nih nonton podcast kita berdua terus sampai sekarang gitu. Insya Allah. Apalagi, Bang? Apa yang mau kita sampaikan ke Sobat Pajak hari ini, Bang? Ya, hari ini kita masih ngebahas tentang insentif fiskal dong. Melanjutkan yang kemarin ya. Ya, melanjutkan kemarin yang kita udah bahas di episode sebelumnya dengan narasumber dari pendapatan satu tuh Bang Koko. Nah, hari ini kita masih ngobrolin tentang insentif fiskal PBB P2, khususnya tentang pengurangan. Karena Sobat Pajak juga pasti bertanya-tanya, masih ingin mendalami lebih jauh lagi apa sih itu pengurangan, gimana tata caranya. Nah, di episode podcast kita pagi ini kita bahas lebih dalam. Boleh kita sampaikan dulu nih ke Sobat Pajak. Ya. Jadi di Pergub 16 itu ada formula baru nih dalam pemberian insentif. Di antaranya pembebasan 100%, pembebasan sebagian dan jumlah tertentu, pembayaran melalui angsuran dan keringanan pembayaran untuk periode tertentu. Dan yang terakhir adalah pengurangan pokok PBB P2 yang mau kita bahas di episode kali ini. Betul begitu, Bang? Betul banget. Jadi hari ini kita spesifik mau ngebahas tentang pengurangan pokok PBB-nya aja, Po ya. Karena kan kalau yang tentang pembebasan PBB kemarin udah dibahas tuh secara lengkap di episode sebelumnya dan episode sekarang khusus untuk pengurangan PBB-nya aja. Yuk kita mulai, Po. Siapa aja yang dapat pengurangan pokok? Kayaknya Po bisa jawab, Po. Siapa aja, Po? Siap, Bang. Jadi pengurangan pokok ini diberikan untuk wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari pemberian pembebasan pokok PBB tahun 2024. Siapa aja tuh yang dikecualikan dari pemberian pembebasan pokok itu, Po? Siapa aja yang dikecualikan yang nggak menerima pembebasan 100%. Ya. Contohnya tadi itu ada objek PBB baru tahun 2024, lalu ada objek yang mengalami penambahan luas bumi dan atau bangunan, dan atau objek penilaian individual yang baru ditetapkan untuk ketetapan tahun pajak 2024. Betul, Bang. Lanjut, Bang. Lanjut. Nah, selain yang tadi sudah kita sebutkan, yaitu yang berhak mengajukan pengurangan ya, Bang ya. Ya. Berikutnya adalah wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban PBB P2-nya sulit dipenuhi. Berikutnya kita ada wajib pajak badan yang mengalami kerugian, rugi komersial yang tersaji pada laporan laba rugi yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, atau penurunan aktiva bersih yang tersaji pada laporan aktivitas untuk yayasan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Jadi kalau untuk wajib pajak badan ini ada dua kategori ya, Po ya. Tadi yang pertama apa? Yang mengalami kerugian karena rugi komersial. Agak ribet ya. Banget nih, Po. Rugi komersial. Rugi komersial yang tersaji pada laporan laba rugi. Oke. Betul. Terus yang keduanya? Untuk yayasan yang mengalami penurunan nilai aktiva bersih yang tersaji pada laporan aktivitas untuk yayasan. Oke. Nah, berikutnya ada wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan dan atau bencana lainnya non alam. Oke. Nah, lalu berikutnya, Po? Berikutnya dasar atau pemberian pengurangan pokok ini diberikan berdasarkan apa sih? Mungkin Abang Andri bisa dijelaskan. Nah, kalau untuk pengurangan pokok ini sebenarnya berbeda dengan pembebasan
PBB ya. Kalau pembebasan PBB itu diberikan secara otomatis. Sistem diseleksi berdasarkan kriteria ya Po ya. Kan kemarin sudah kita jelaskan. Nah, kalau pengurangan pokok PBB ini harus diajukan berdasarkan permohonan dari wajib pajak. Jadi wajib pajak itu by request. Jadi wajib pajak itu mengajukan suatu permohonan yang ditujukan kepada Bapenda, itu isinya untuk pengurangan pokok PBB. Seperti itu. Dan untuk dalam permohonannya ini harus dilengkapi dengan berkas-berkas Po, dokumen-dokumen. Apa aja tuh, Bang? Pertama itu pengurangan pokok itu harus dilampiri KTP pemohon untuk wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi pakai KTP. Lalu yang keduanya kartu nomor pokok wajib pajak untuk badan. NPWP badan. KTP pengurus dan akte pendirian dan atau perubahan badan untuk wajib pajak badan. Ada lagi nggak Bang? Ada lagi satu lagi. Kalau dikuasakan itu ada KTP penerima kuasa dan surat kuasa jika dikuasakan Po. Jadi setiap permohonan yang masuk harus dilengkapi dengan identitas si pemohonnya. Betul. Nah tadi kan Po bilang karena ada kriteria-kriteria untuk wajib pajak yang berpenghasilan rendah tadi salah satunya. Nah itu ada tambahan dokumen nggak Po? Iya. Yang tadi 3. Selain yang tadi 3, selain identitas pemohon, untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan dengan alasan wajib pajak berpenghasilan rendah masih harus melampirkan surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa si wajib pajak itu memang berpenghasilan rendah, melampirkan tagihan listrik, air, telepon atau dokumen yang sejenis di beberapa bulan terakhirnya Bang. Jadi ada 2 ya Po ya. Surat pernyataan yang menyatakan wajib pajak berpenghasilan rendah itu di atas materai biasanya ya. Pernyataan di atas materai. Terus yang keduanya tagihan listrik, air, telepon atau dokumen yang sejenis. Betul. Di situ kan kelihatan ya konsumsi harian, konsumsi bulanan untuk yang tadi itu. Betul, karena itu juga akan mempengaruhi nanti si petugas pajak memeriksa dalam memberikan persentase pengurangannya. Walaupun di aturan itu memang pengurangan itu diberikan setinggi-tingginya 100%. Betul, tapi kemudian petugas itu akan melakukan pengecekan data-data formal dan materialnya berapa persentase ini yang dapat diberikan pengurangan. Salah satunya dengan tagihan listrik, telepon, air tadi. Berdasarkan data-data yang wajib pajak lampirkan. Betul. Nah, kalau untuk tadi wajib pajak mengalami kerugian, nah badan itu untuk badan. Ada nggak Po dokumen tambahan lainnya? Kalau wajib pajak badan, tambahan dokumen lampirannya itu berupa laporan keuangan dalam surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan untuk tahun sebelum tahun pengajuan permohonan pengurangan PBB. Simpelnya misalkan wajib pajak mengalami kerugian berdasarkan laporan laba rugi tahun 2023-nya Bang. Jadi wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan untuk PBB tahun 2024 dengan melampirkan laporan laba rugi tahun 2023. Ya? Oke. Sip. Nah, terus tadi yang kriteria berikutnya itu ada juga kondisi wajib pajak karena terdampak bencana alam. Nah, ini kita di luar kuasa kita ya. Di luar kuasa kita namanya bencana, musibah kan kita nggak ada yang tahu ya Po ya. Nah, tambahan dokumennya itu adalah yang pertama surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa objek PBBP 2 terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan dan atau bencana non alam. Seperti biasa ya surat pernyataan. Dan yang kedua surat keterangan dari instansi terkait atau dokumen yang sejenis sebagai bukti pendukung yang menyatakan bahwa objek PBBP 2 terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan dan atau bencana non alam. Mungkin ini dari instansi pemerintah Po ya yang menyatakan memang sedang terjadinya musibah di suatu tempat misalnya gitu. Terjadi. Tuh. Nah, berikutnya untuk pengurangan pokok ini dapat diberikannya untuk tahun 2024 saja atau tahun-tahun sebelumnya Po? Bisa Bang, untuk pemberian pengurangan pokok ini diberikan untuk tahun pajak berjalan atau tahun pajak yang masih memiliki tunggakan paling lama tahun 2020. Oh, berarti dari tahun 2020 ke sini bisa ya Po ya? Betul, jadi kalau wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB 2020 sampai dengan tahun 2023, jika masih memiliki atau masih mengalami kendala kesulitan pembayarannya, bisa melakukan permohonan pengurangan yang diajukan. Oke, jadi nggak otomatis ya. Jadi bisa mengajukan permohonan pengurangan tersebut ya Po ya. Betul. Kalau kita ingat dari tahun 2020 kan memang terdampak COVID ya Bang. Iya betul. Nah berikutnya ini ada kriteria-kriteria permohonan pengurangan pokok yang harus dipenuhi nih Po. Betul. Ya.
Yang pertama itu wajib pajak belum melakukan pembayaran atas SPPT yang dimohonkan pengurangan pokok. Jadi wajib pajak jangan melakukan pembayaran dulu nih kalau mau mengajukan pengurangan. Karena kalau sudah mengajukan pengurangan, ya untuk apa mengajukan permohonan pengurangan? Kalau udah pembayaran maksudnya. Kalau sudah mengajukan pembayaran ya nggak bisa mengajukan permohonan pengurangan. Seperti itu ya. Lalu yang B berikutnya, wajib pajak tidak mengajukan permohonan keringanan pokok, pembebasan pokok, dan atau pembayaran pokok secara angsuran atas SPPT yang dimohonkan pengurangan pokok. Berarti harus milih satu ya Po ya. Kalau sudah mengajukan pengurangan berarti tidak bisa mengajukan pembebasan pokok. Atau juga mengajukan pembayaran pokok secara angsuran. Jadi ini hanya pilihan aja Po ya. Kalau misalnya mau mengajukan pengurangan itu berarti tidak mengajukan permohonan keringanan, pembebasan dan atau pembayaran pokok secara angsuran. Gitu. Berikutnya wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan pokok. Ini juga dipersyaratkan untuk tidak mengajukan keberatan karena permohonan pengurangan dan permohonan keberatan itu adalah dua hal yang berbeda. Mekanismenya pun dan kelengkapan dokumennya pun juga berbeda. Betul. Gitu. Nah, persyaratan permohonan pengurangannya Po, apa aja nih? Silakan Po. Jadi untuk satu permohonan itu diajukan hanya untuk satu SPPT Bang. Satu permohonan untuk satu SPPT. Berarti kalau misalnya Po punya satu SPPT hanya bisa diajukan satu aja. Betul. Satu permohonan maksudnya ya. Permohonan. Jadi satu SPPT hanya untuk satu permohonan. Oke. Apa saya kebalik ngomongnya ya Bang ya? Satu permohonan untuk satu SPPT, Iya. betul. Terus Po. Permohonan diajukan secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Jadi nggak usah lagi datang ke kantor UP3D gitu ya Po ya? Ya, ini untuk sobat pajak ya, pelayanan pajak daerah di DKI Jakarta untuk saat ini semuanya sudah dilakukan secara online. Jadi wajib pajak tidak perlu melakukan permohonan atau mendatangi kantor UP3D yang berwenang untuk mengajukan pelayanan. Ya apalagi kan kalau sekarang itu udah mulai normal ya Po ya, anak-anak sekolah udah libur, udah selesai libur, udah mulai masuk sekolah, itu jalanan macet di mana-mana, ribet kan harus keluar rumah, kita nyiapin dokumennya. Cukup di rumah aja atau di tempat kerja sobat pajak misalnya, ajukan secara online ke pajakonline.jakarta.go.id. Cukup melalui online. Dan tahapannya pun juga mudah nanti. Nanti kita akan berikan video tutorial tata Next cara. ya Bang ya. Oke, lanjut. Apalagi Po? Permohonan diajukan oleh wajib pajak yang namanya tertera di SPPT PBB. Ya, oke. Terus? Dalam hal wajib pajak berupa badan diajukan oleh pengurus yang namanya tercantum dalam akta pendirian dan atau perubahan badan. Betul. Nah, tadi udah dikasih tahu sama Pomia persyaratannya. Nah, semua tadi dokumen-dokumen persyaratan tersebut itu wajib dalam bentuk hasil pindai atau foto. Iya. Jadi harus berupa soft file ya Po ya. Jadi nanti karena itu semuanya harus diupload di dalam pajakonline.jakarta.go.id. Permohonannya kan melalui pajak online ya, dokumen lampirannya juga harus diupload dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF foto. ya atau foto gitu ya. Karena ya memang syarat online kan begitu ya Po Tapi ya. harus dipastikan Bang. Meskipun dia diupload secara online dokumen lampirannya, tapi pastikan dokumennya itu lengkap dan jelas terbaca. Ya betul. Karena nanti untuk memudahkan pemeriksaan oleh petugas pemberi keputusannya ya Po ya. Jadi tidak hanya asal lengkap checklist barang apa sih dokumen ini ada, dokumen ini ada, tidak. Ya. Kita juga melihat kelengkapan dokumennya dan kejelasan hasil foto dan scannernya. Ya, supaya apa? Supaya bisa dipertanggungjawabkan nanti ketika misalnya si wajib pajak mengajukan permohonan, misalnya dia mengajukan permohonan 50% ternyata dapatnya 30%, ya alasannya nanti kan bisa ketahuan dari hasil pemeriksaannya itu gitu. Nah, kemudian yang paling penting nih Po, kadang-kadang kalau misalnya sudah mengajukan permohonan itu saya udah masuk nih tapi ternyata nggak diterima nih, kan pasti ada due date atau tanggalnya Po. Nah, ini sebenarnya tanggal yang krusialnya itu apa Po? Jadi tanggal yang diakui sebagai penerimaan permohonan merupakan tanggal wajib pajak mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan secara lengkap dan mendapatkan notifikasi dari sistem bahwa permohonan sudah diterima. Jadi tanggal yang dianggap mulai startnya itu adalah tanggal ketika mengunggah dokumen Po ya. Itu dianggap dokumen sudah diterima. Dokumen sudah diterima ya. Kali ada prosesnya ya Bang ya. Wajib pajak mengirimkan permohonan, kemudian hasil verifikasi petugas ditolak. Nah, kemudian wajib pajak mengirimkan kembali atau revisi atas permohonan yang ditolak tersebut. Mungkin sebelumnya atas alasan kekurangan berkas atau segala macamnya ya. Nah, setelah
wajib pajak melengkapi kembali sesuai notifikasi penolakan dari petugas. Misalnya kalau ditolak. Ya kan. Nah, misalkan mengirim kembali dan akhirnya diterima, maka tanggal yang dicatat itu adalah tanggal si penerimaan dokumennya. Dokumen lengkap. Betul, bukan tanggal awal si wajib pajak mengajukan permohonan. Betul. Okay. Nah, berikutnya lalu keputusan atas permohonan pengurangan pokok ini akan diberikan dalam waktu 6 bulan sejak penerimaan permohonan pengurangan pokok pajak. Nah, menyambung yang tadi ya Bang ya. Jadi ketika dokumen permohonan di pajak online diterima, nah baru detiknya itu dihitung dari sana. Dari situ ya Pak ya dihitungnya ya. Oke. Nah, atas permohonan pengurangan tadi nanti wajib pajak itu kemudian akan mendapatkan keputusan pengurangan. Betul. Keputusan pengurangan ini ada 3 ya Pak ya. Yang pertama itu dapat mengabulkan seluruhnya. Lalu yang kedua itu mengabulkan sebagian. Atau yang ketiga menolak permohonan pengurangannya. Betul. Dan yang pastinya ketika misalnya ditolak itu akan ada nanti alasan penolakannya tuh di pajak online-nya. Jadi dibedakan ya Sobat Pajak kayak kalau yang tadi ditolak itu permohonannya itu karena berkasnya kurang lengkap. Ya, jadi wajib pajak jadi petugas menolak dokumen kelengkapan atau permohonan based on dokumen tersebut. Nah, meskipun dokumen wajib pajak sudah diterima oleh petugas, itu kan diversi kembali ya. Nah, dari hasil penilaian petugas apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak itu nanti berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan. Jadi, meski dokumen wajib pajak sudah diterima, masih ada 3 kemungkinan yang tadi disebutkan oleh rekan saya nih. Ya kan, bahkan salah satu diantaranya termasuk menolak permohonan tersebut. Seperti itu. Jadi biar wajib pajak jelas nih diterima permohonan dan diterima berkas dan dikabulkannya permohonan itu 2 hal yang berbeda. 2 hal yang berbeda ya Pak ya. Jadi nanti bisa dipastikan apa ada proses yang dilalui terlebih dahulu ya Pak ya. Kalau misalnya permohonan pertama ditolak itu untuk kelengkapan berkas. Tapi ternyata misalnya setelah berkas lengkap keputusan ditolak berarti itu adalah keputusan final. Gitu ya. Nah, itu kan tadi kita udah kasih tahu tata cara, kita udah kasih tahu permohonan pengurangan pokok PBB itu seperti apa, dokumen-dokumennya apa, tata caranya, Pok. Tata caranya nanti kita akan sampaikan juga nih ya, karena kita punya video tutorial tata cara pengajuan permohonan pokok PBB. Pengurangan melalui pajak online ya Bang ya? Melalui pajak online. Nah ini silakan disaksikan. Editor. Cara mengajukan pengurangan PBB P2 untuk wajib pajak badan melalui laman pajakonline.jakarta.go.id. Klik tombol masuk, gunakan email dan password yang telah terdaftar, klik kotak I'm not robot, lalu klik masuk. Pilih menu jenis pajak, klik opsi PBB, kemudian klik pelayanan, lalu klik tambah permohonan pelayanan, klik jenis pelayanan, pilih pengurangan, klik jenis subpelayanan, pilih alasan pengurangan PBB P2 yang sesuai, kemudian isi identitas wajib pajak, pilih kriteria badan. Setelah itu, masukkan persentase pengurangan yang diinginkan. Isi data objek pajak. Lalu, upload data pendukung. Jika data sudah sesuai dan benar, checklist kolom "Saya setuju dengan pernyataan di atas". Lalu, klik simpan. Setelah itu, tampilan akan berpindah ke halaman pelayanan pajak bumi dan bangunan. Kemudian, kita bisa melihat status pengajuan masih dalam tahap proses verifikasi petugas. Pastikan untuk mengecek status secara berkala hingga status berubah menjadi berkas selesai. Kemudian, di bagian kolom keterangan, klik icon unduh. Lalu, surat permohonan pengurangan WP badan sudah dapat dilihat dan dicetak. Yuk, gunakan pajak online dan bayar pajaknya.
Nah, itu dia jelas kan tadi. ya Bang ya, nggak sesulit yang Ya, dibayangkan. kayaknya simple kok. Simple ya. Asal kita ngikutin tata caranya yang tadi disampaikan di dalam video tersebut, mulai dari daftar, mulai dari tambah permohonan pelayanan, kayaknya nggak terlalu ribet lah. Ya, nanti sobat pajak juga bisa mendapatkan video tutorial tersebut di akun YouTube Humas Pajak Jakarta. Tulis aja ada tutorial atau cara melakukan pengajuan permohonan pengurangan PBB. Atau temukan di website bapenda.jakarta.go.id di artikel tata cara permohonan pengurangan PBB. Betul. Di website kita juga ada ya Po ya, artikel tentang pengurangan pokok PBB. Jadi wajib pajak atau sobat pajak juga bisa cari informasinya lengkap di situ tuh. Ya. Betul sekali. Nah, berikutnya ini tadi editor udah ngasih tahu ada beberapa pertanyaan nih. Ya oke. Jadi kan memang sudah ada beberapa wajib pajak yang mengajukan permohonan atau sudah ada beberapa wajib pajak yang mencari-cari informasi nih tentang permohonan pengurangan ini. Jadi udah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk ke kita nih. Boleh saya bacain Bang? Ya, bacain satu-satu Po. Ada pertanyaan dari siapa nih? Dari A. Iya, nggak ada namanya Bang. Nama ini karena hasil rekapan ya. Ya, oke. Ya, pertanyaan pertama Po. Boleh nggak kalau yang mengajukan pengurangan pokok namanya tidak sama dengan yang tertera di SPPT? Gimana Bang? Tadi kita udah sampaikan di penjelasan sebelumnya bahwa kalau untuk mengajukan pengurangan PBB itu harus diajukan oleh nama yang tertera di SPPT PBB-nya. Jadi jawabannya adalah nggak bisa ya Po ya. Tidak bisa. Karena sesuai dengan ketentuan di Pergub nomor 16 tahun 2024 yang berhak mengajukan permohonan pengurangan PBB itu adalah nama yang tercantum di SPPT PBB. Jadi pastikan nama yang tercantum itu masih hidup gitu ya, dan dia yang mengajukan permohonan pengurangan tersebut gitu. Pertanyaan kedua Po. Misalkan nama yang tertera sudah meninggal, boleh nggak yang mengajukannya diwakilkan oleh ahli waris? Nah, menyambung informasi yang sebelumnya Bang. Ya, nyambung ya. Nyambung ini. Kalau permohonan itu hanya boleh dilakukan oleh nama yang tertera di SPPT PBB. Gimana kalau nama yang sudah tertera itu sudah meninggal, Bang? Atau mungkin misalnya sudah tidak ada gitu ya. Sudah misalnya dijual gitu ya, bukan sudah nama. diserah terimakan ke pemilik. Ada beralih ke pemilikan misalnya. Itu gimana? Mau tidak mau ya memang wajib pajak harus melakukan balik nama PBB. Harus melakukan balik nama atau mutasi PBB-nya ya Po ya? Mutasi PBB-nya untuk diganti atau untuk dirubah nama di SPPT PBB-nya sesuai penguasaan terakhir. Iya, sesuai dengan si pemilik terakhirnya itu. Betul. Dan supaya ujungnya bisa apa? Bisa mengajukan permohonan pengurangan ini. Nah betul. Gitu. Jadi kalau administrasi lurus sejalan dengan transaksi yang ada itu sebenarnya mempermudah kita. Ya, lebih nyaman juga untuk kita dan lebih tertib administrasi Po, karena nanti nama-namanya tuh ya sudah sesuai semua gitu. Jadi ketika ada suatu pengajuan permohonan yang melibatkan tidak hanya perpajakan daerah aja, tapi mungkin juga kepentingan yang lain, itu wajib pajak bisa lebih mudah. Betul. Sebenarnya kalau kita tertib administrasi dari awal. Ya. Kalau jika ada kebijakan Pemprov lainnya, kalau administrasi kita sudah sejalan, sudah rapi, itu harusnya tidak menyulitkan lagi ya, tinggal jalan. Iya, karena dari awalnya kita sudah rapi gitu ya, sudah tertib. Oke, nah pertanyaan ketiga ada lagi? Ada nih Bang, ini pertanyaannya nih, berapa lama proses pengajuan pengurangan pokok Bang? Nah, proses pengajuan pengurangan pokok tadi udah disampaikan juga, itu paling lama diberikan keputusan pengurangan paling lama itu 6 bulan. Sejak permohonan diterima. Nah, dan konsekuensinya juga untuk Bapenda sebenarnya kalau setelah 6 bulan itu tidak diterbitkan keputusan pengurangan, itu sudah dianggap dikabulkan permohonannya Po. Jadi itu juga buat jaminan buat Bapenda bahwa petugas pajak itu harus cepat-cepat menyelesaikan permohonan pengurangan dari sobat pajak gitu. Jadi itu wajib pajak juga mendapatkan kepastian jaminan ya Po ya dalam penyelesaian pengurangan ini. Betul. Namun pada prakteknya memang tidak menutup kemungkinan bisa lebih cepat Po. Ya. Seringnya sih lebih cepat. Lebih cepat karena jarang juga sampai 6 bulan selesai gitu. Betul. Ya. Biasanya itu di kantor UP3D itu lebih cepat pengerjaannya. Mungkin bisa 1 bulan, 2 bulan tergantung dari volume dan juga tingkat kompleksitas dari dokumen yang disampaikan. Apakah misalnya tadi ada yang tidak terbaca atau buram atau misalnya ada dokumen yang masih kurang lengkap, itu kan pasti akan dikomunikasikan oleh petugas pajak ke pemohon melalui pajak online tadi di websitenya gitu. Jadi pastikan kalau misalnya nanti wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan secara online, itu selalu dicek terus tuh di akun pajak online apakah ada kekurangan dokumen atau tidak, karena media komunikasi yang dilakukan itu melalui pajak online gitu sobat pajak. Nah, kayaknya
banyak nih Pok yang udah kita sampaikan juga ya. Jadi untuk pengurangan pokok kayak tadi kita sudah menyampaikan semua yang bisa kita sampaikan ya Bang ya. Tadi mulai dari kriteria wajib pajak mana saja yang bisa mengajukan pengurangan pokok, lalu juga dokumen-dokumen apa syarat-syarat yang disampaikan dalam pengajuan pengurangan pokok. Tutorial juga udah kita sampaikan. Tutorial juga, semuanya sudah. Jadi sekarang tinggal wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan pengurangan, silahkan lakukan melalui pajakonline.jakarta.go.id. Silakan diikuti ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Pergub 16-nya. Apabila memang kriterianya tersebut ada di di salah satu wajib pajak, di salah satu sobat pajak kriteria tersebut sesuai gitu, silakan diajukan mengikuti ketentuan yang berlaku dan nanti kita akan proses gitu. Betul. Jadi semua yang sudah kita sampaikan hari ini di episode kali ini itu semua berdasarkan Pergub 16 tahun 2024. Jadi kalau sobat pajak ingin mempelajari lebih lanjut silakan di-download aja Pergub 16 tahun 2024. Betul. Dan termasuk juga apabila sobat pajak masih ada pertanyaan atau ingin menanyakan hal-hal tentang pengurangan ini, boleh tanya langsung ke akun sosial media kita. Akun sosial Humas Pajak Jakarta. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di X, ada di TikTok, hingga ada YouTube. Nah, selain itu di mana lagi, Pok? Kita punya call center 1500177 atau jika teman-teman lebih suka via chat, kita punya WhatsApp chat bisnis di 0812-6000-6177. Betul. Dan juga informasi yang tadi kita sampaikan atau informasi-informasi lainnya juga ada di website kita di bapenda.jakarta.go.id. Untuk informasi lebih lengkap, wajib pajak bisa main-main ke website bapenda.jakarta.go.id. Di situ segala informasi tentang pajak daerah sudah kita share di sana. Dan jangan lupa kalau sobat pajak merasa informasi yang disampaikan dalam podcast ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe akun Humas Pajak Jakarta di YouTube. Betul sekali. Oke, kayaknya udah banyak ya yang kita obrolin, yang kita udah sampaikan ke sobat pajak tentang pengurangan pajak PBB tahun 2024 ini. Semoga informasinya bermanfaat. Mbak mau closing? Cukup kali Bang ya. Ya. Kita ucapkan hari ini kepada wajib pajak, sobat pajak ya. Sobat pajak dong. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Terima kasih menyaksikan episode hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema informasi yang lebih menarik. Dengan tema yang lainnya juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.